Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas materi tentang reliabilitas. Namun sebelum masuk ke materi, saya perkenalkan dulu anggota dari kelompok 8. Yang pertama, Fahmi Maulana Aziz. Yang kedua, Hasanuddin Siri. Yang ketiga, Uu Tersika Utama. Dan yang terakhir yaitu ada Andika Bagasuri. Baik, masuk pada pembahasan yang pertama. Apa itu reliabilitas? Masti Semen pun berpendapat bahwa reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Menurut Sumadi Suryagata, reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran dengan alat tersebut dapat dipercaya. Hasil pengukuran harus reliable, dalam artian harus memiliki tingkat konsistensi dan kemantapan. Dapat disimpulkan bahwa reliabilitas merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengetahui konsistensi pengukuran tes yang hasilnya menunjukkan perilaku konsistensi seseorang. Seseorang dikatakan dapat dipercaya apabila orang tersebut berbicara secara konsisten, tidak berubah-ubah pembicaraannya dari waktu ke waktu. Jika pengukuran yang berulang itu memberi hasil yang berbeda, maka pengukuran tersebut belum berhasil. Pengukuran dianggap berhasil apabila memberikan hasil yang konsisten untuk pengukuran yang sama. Yang kedua adalah jenis-jenis reliabilitas. Reliabilitas dibagi menjadi dua, yaitu stabilitas dan ekivalen. Kita mulai dari yang reliabilitas stabilitas. Menyangkut usaha memperoleh nilai yang sama atau serupa. Reliabilitas ini mencakup penggunaan indikator yang sama, definisi operasional, dan prosedur pengumpulan data setiap saat, dan mengukurnya pada waktu yang berbeda. Untuk memperoleh reliabilitas stabilitas, setiap kali unit diukur skornya haruslah sama atau serupa. Yang kedua adalah reliabilitas ekivalen. Menyangkut usaha untuk memperoleh nilai relatif yang sama dengan jenis ukuran yang berbeda-beda pada waktu yang sama. Definisi konseptual yang dipakai sama, tetapi satu atau lebih indikator yang berbeda. Batasan-batasan operasional, peralatan pengumpulan data, dan pengamat-pengamat. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi koefisien reliabilitas dari instrumen yang berupa tes. Di antaranya, panjang tes. Pada umumnya, semakin panjang tes, semakin tinggi reliabilitasnya. Hal ini disebabkan tes yang memiliki banyak butir akan membuat cukup banyak tingkah laku yang diukur. Penyebaran skor. Koefisien reliabilitas dipengaruhi oleh penyebaran skor. Semakin lebar penyebaran skor, semakin tinggi estimasi koefisien reliabilitasnya. Tingkat kesukaran tes. Tes yang terlalu sukar atau terlalu mudah cenderung menurunkan koefisien reliabilitas. Hal ini disebabkan tes yang terlalu sukar atau terlalu mudah menghasilkan sebaran yang terbatas dan terkumpul di ujung bawah atau di ujung atas. Objektivitas. Suatu tes menunjukkan seberapa jauh dua atau lebih orang yang mempunyai kemampuan yang sama mendapatkan skor yang sama. Metode pengujian reliabilitas dibagi menjadi dua, yaitu metode paralel dan metode tes ulang. Di sini saya akan menjelaskan metode paralel. Teknik paralel disebut juga teknik double test double trial. Sejak awal peneliti harus sudah menyusun dua perangkat instrumen yang paralel atau ekuivalen, yaitu dua buah instrumen yang disusun berdasarkan satu buah kisi-kisi. Pengujian reliabilitas instrumen dengan cara ini cukup dilakukan sekali, tetapi instrumennya dua pada responding yang sama, waktu yang sama, dan instrumen yang berbeda. Reliabilitas instrumen dihitung dengan cara mengkorelasikan antara data instrumen yang satu dengan data instrumen yang dijadikan ekuivalen. Bila korelasi positif dan signifikan, maka instrumen dapat dinyatakan reliable. Setiap butir soal dari instrumen yang satu selalu harus dapat dicarikan pasangannya dari instrumen kedua. Kelemahan dari metode
ini adalah bahwa penguji memiliki tugas yang cukup banyak karena harus menyusun 2 seri tes. Kemudian dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengerjakan 2 seri tes secara bersamaan. Dan yang kedua, metode tes ulang. Metode tes ulang dilakukan sebanyak 2 kali, yakni pengukuran pertama dan kedua. Kedua pengukuran dapat dilakukan oleh orang yang sama atau berbeda. Dalam hal ini perlu diatur bahwa proses pengukuran kedua dalam keadaan yang sama. Reliabilitas diukur dengan menentukan hubungan antara skor hasil pengukuran kedua tes yang sama kepada kelompok yang sama pada waktu yang berbeda. Kesulitan terbesar untuk menunjukkan reliabilitas stabilitas adalah membuat asumsi bahwa sifat atau variabel yang akan diukur memang benar-benar bersifat stabil seiring waktu. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.